Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 merupakan hari yang bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada saat itu hasil dari seluruh ide, gagasan, dan kebulatan tekad para tokoh perjuangan selama bertahun-tahun lamanya berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan memproklamasikan kemerdekaannya. Setiap tahun, kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahun pula, kita diingatkan tentang cerita-cerita kepahlawanan dan perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Namun, apakah kalian tahu tempat-tempat yang menjadi saksi bisu dalam sejarah perjuangan para pahlawan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Oleh karena itu, melalui video ini saya akan membahas tempat-tempat yang menjadi saksi bisu tersebut. Mari simak penjelasannya. Kota Rengas Dengklok berada di sebelah timur dan berjarak sekitar 41,3 km dari pusat kota Karawang. Kota kecil yang dilalui oleh Sungai Citarum ini dahulunya merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Purwakarta. Namun saat ini kota kecil tersebut menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berbicara tentang Rengas Dengklok, tentunya identik dengan aksi pengamanan Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh pemuda sehari sebelum proklamasi kemerdekaan diproklamirkan. Di kota kecil tersebut, kita dapat menemukan saksi bisu dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni Rumah Sejarah Jiao Qishong. Rumah Sejarah Jiao Qishong ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33, Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jiao Qishong merupakan seorang keturunan Tionghoa yang berprofesi sebagai seorang petani yang juga berladang dengan menanam palawija. Jiao Qishong sendiri diperkirakan lahir pada tahun 1880 di Desa Pacing, Sambo, Karawang. Sehari sebelum proklamasi kemerdekaan diproklamirkan, tepatnya pada 16 Agustus 1945, kedua bapak bangsa Indonesia dibawa oleh pejuang muda yang berbasis di Rengas Dengklok. Beberapa pemuda tersebut diantaranya adalah Adam Malik, Yusuf Kunto, Hairul Saleh, dan juga Soekarni. Bukan hanya Soekarno dan Hatta, Fatmawati serta anaknya yang masih bayi, Guru Soekarno Putra juga turut dibawa ke Rengas Dengklok. Rencana semula mereka akan ditempatkan di markas peta, namun karena tampak mencolok, akhirnya sang proklamator ditempatkan di sebuah rumah berlokasi cukup terpencil dan jauh dari markas peta, yakni rumah Jiao Qishong, yang kira-kira berjarak 81 km dari markas peta. Rumah Jiao Qishong dulu berada tepat di sisi tanggul Sungai Citarum. Lokasinya yang tersembunyi itulah yang menjadi alasan dijadikannya rumah tersebut sebagai tempat mengamankan Bung Karno dan juga Bung Hatta. Di rumah itu juga naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disiapkan dan ditulis. Walau hanya peristiwa singkat, namun tidak dipungkiri bahwa rumah milik Jiao Qishong ini memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sehingga tak heran bila saat ini pemerintah menjadikan rumah milik Jiao Qishong tersebut sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu wisata sejarah di kota Karawang. Yanto yang merupakan cucu dari Jiao Qishong mengungkapkan bahwa rumah yang dijadikan sebagai cagar budaya ini kini sudah bergeser dari posisi aslinya. Hal tersebut diakibatkan oleh banjir yang diakibatkan oleh Waduk Jatiluhur yang pada saat itu belum selesai dibangun. Rumah asli saat ini sudah terendam air, sehingga pada tahun 1957 bangunan rumah asli dipindahkan sekitar 20 meter dari tempat asal. Di rumah tersebut, Bung Karno menginap di kamar yang berada di kanan dari ruangan utama yang berukuran sekitar 4x4 meter, sementara Bung Hatta menempati kamar yang berada di kiri dari ruangan. Lalu ruang tengah merupakan tempat yang digunakan untuk menyusun perumusan proklamasi kemerdekaan, tepatnya di atas sebuah meja yang berbentuk segi empat. Yanto menjelaskan bahwa setelah merdeka,
tempat tidur yang ditempati oleh Bung Karno dan Bung Hatta, hingga peralatan yang mereka pakai seperti meja segi empat, teko, dan lain-lain dibawa ke Museum Siliwangi Bandung. Namun walaupun demikian, agar tidak mengurangi nilai historisnya, keaslian lokasi di masa itu sangat terjaga, mulai dari 2 kamar hingga ranjang tua dari kayu jati. Kemudian, bangunan plus ruang tamunya juga masih menggunakan lantai ubin terakota yang biasa dipakai untuk rumah keturunan Tionghoa. Selain rumah sejarah Jiao Qishong, saksi bisu dari peristiwa Rengas Dengklok ialah Monumen Kebulatan Tekad. Monumen ini terletak tidak jauh dari rumah sejarah Jiao Qishong. Monumen tersebut dibangun di atas tanah seluas 1.500 meter persegi, yang dahulunya merupakan markas peta. Monumen Kebulatan Tekad berdiri di atas batu persegi berukuran 15 x 15 meter. Monumen Kebulatan Tekad ini dibangun pada tahun 1950 dengan biaya sebesar 17.500. Di tengah-tengah batur ini berdiri Monumen Kebulatan Tekad yang bentuknya terdiri dari 3 bagian. Bagian bawah merupakan semacam alas berukuran 3 x 3 meter, disusun secara berundak-undak yang terdiri dari 5 undakan. Di atasnya merupakan bagian badan yang berbentuk kotak. Pada panel yang berada di depan terdapat teks proklamasi. Di atas bagian ini terdapat bentuk bola besar yang dikelilingi oleh 4 bola kecil pada setiap sudutnya. Pada bola besar terdapat tulisan 17 Agustus 1945. Di atas bola besar tersebut terdapat bentuk tangan kiri yang mengepal ke atas dengan telapak menghadap ke depan atau ke arah pintu masuk. Bentuk seperti itu seakan-akan menggambarkan suatu teriakan merdeka. Selain dapat dihayati melalui rumah sejarah Jiao Qishong dan Monumen Kebulatan Tekad, peristiwa Rengas Dengklok juga dapat kita hayati melalui Tugu Proklamasi. Tugu ini terletak persis di seberang Monumen Kebulatan Tekad. Tugu ini dibangun pada tahun 2000. Tugu Proklamasi ini dibuat oleh pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap para pahlawan dan juga mengingat bahwa di Rengas Dengklok pernah terjadi peristiwa yang membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan melalui peristiwa proklamasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat mengedukasi kita semua terutama mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.